Nah, kali ini kita memulai dari tebing Banyunipo yang hampir saja tembus ini teman-teman. Di depan ini tinggal sedikit lagi. Teman-teman bisa lihat di kiri kanan ini sudah mulai digali. Ini kemungkinan akan dibuat saluran drainase juga ya teman-teman. Di depan sana untuk calon underpassnya sudah mulai pembesian ya teman-teman. Jadi untuk fondasi abutmennya sudah ditambahkan atau dipasang besi-besi sebagai kerangka pondasinya. Suara-suara ini pas di dekat saya itu ada yang jalan-jalan di lokasi ini. Ini sekitar 150 sampai 200 meteran ini penambahannya dari ujung di pengaspalan. Ini patung-patungnya nih. Kalau yang suka sejarah ini menarik ya. Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY ini ada yang kesini. Ini dulu sempat saya drone tuh kelihatan ya. Nah, ini ada unsur-unsur seperti apa, ukiran bunga teratai atau apa, dan juga seperti alas arca kaki gitu ya. Nah, selain itu kita akan melihat lagi di depan sana itu ada bongkahan dari potongan arca yang sempat terjungkal. Jadi dulu itu ada gupalanya, itu ada arcanya. Nah, ini yang di sini yang tertinggal ini adalah alasnya. Nah, ini potongan dari arca Ganesha ya teman-teman. Ini cuma potongannya ya. Ini kabarnya kalau yang tahu mungkin bisa dikasih tahu saya untuk informasi Ganeshanya itu ada di mana, apa sudah dipindahkan atau seperti apa. Ini kalau memang ada pasangannya itu bisa dilanjutkan ya. Jadi situ seperti yang arca Gupolo yang di atas tadi ya. Menurut penduduk, hanya menurut cerita penduduk ini, di bawah ini adalah bekas patung Nandi atau alas patung Nandi, dan ini juga potongan-potongan batu di bawah ini juga salah satu bagian dari yang tadi di bawah ini kayaknya.
Baiklah teman-teman semua, sebelum kita melihat dengan drone, kita akan melihat dulu proses pengerukan di tebing Banyunibo yang merupakan detik-detik terakhir dari batuan yang ada di sini teman-teman. Alat berat masih diterjunkan di sini untuk mengeruk dan juga mengambil dari batuan yang ada di sini. Nanti di akhir kita akan melihat dengan drone teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Hari ini kita akan mengupdate kembali Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Bogoharjo, Prambanan, Sleman. Nah, kali ini kita memulai dari tebing Banyunibo yang hampir saja tembus ini teman-teman. Di hari ini saya mengambil di hari Sabtu pagi hari ini teman-teman. Alat-alat berat sudah berkumpul kembali di sini, dan di depan ini tinggal sedikit lagi, mungkin hari Minggu mungkin bisa dikebut ini teman-teman, bisa diselesaikan. Dan di bawah ini sudah di breaker, tinggal nanti mengeruk dan diusung atau diangkut dengan menggunakan truk-truk teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di kiri kanan ini sudah mulai digali, ini kemungkinan akan dibuat saluran drainase juga ya teman-teman. Dan di depan kanan ini dibuat tanggul-tanggul penahan agar tidak terjadi longsor di lokasi dekat dengan jalur menuju ke tebing Breksi. Dan di depan sana untuk calon underpassnya sudah mulai pembesian ya teman-teman. Jadi untuk pondasi abutmennya sudah ditambahkan atau dipasang besi-besi sebagai kerangka pondasinya. Nanti akan kita perlihatkan lagi teman-teman ya. Ini kita tengok sebentar dulu ke bawah ya. Nah, di sebelah barat ini sudah ada besi yang menjulang ke atas. Ini kayaknya bentuknya kayak T terbalik gitu ya. Jadi di bawah ada bagian yang melintang gitu ya. Kemudian ada yang naik gitu ya. Oke teman-teman, kita akan langsung lanjut sekalian menuju ke ujung dari pengerukan di Sambirjo teman-teman, di Gunung Sari Sambirjo. Dan di bawah ini adalah salah satu lokasi yang sudah dilakukan penyelesaian akhir teman-teman. Sudah ada lampu-lampu, saluran drainase, pengaspalan, pemberian marka, dan bahkan rambu lalu lintas itu sudah dipasang teman-teman. Dan ini suara-suara ini pas di dekat saya itu ada yang jalan-jalan di lokasi ini, mungkin penduduk setempat atau mungkin juga pendatang, saya kurang tahu juga ya. Dulu di sini penggempurannya juga hampir sama dengan tebing Banyunibo, jadi di sini cukup dalam, dan di tebing Banyunibo yang tadi juga cukup dalam. Nanti tinggal merapikan, dan tadi kita lihat di kiri kanan keruk lagi ya, kayaknya dikasih saluran drainase seperti yang di depan ini ya, di kiri kanan. Nah, ini belum finishing ya, nanti kalau finishing pasti dibersihkan semua nih teman-teman. Nah, kita akan bergerak ke arah timur, dan nanti kita akan coba teman-teman memperlihatkan kembali apa-apa yang ada di sini yang menjadi temuan teman-teman. Jadi ada beberapa temuan yang ada di lokasi Gunung Sari Sambirjo ini. Kita akan terus ke timur, dan di sebelah timur ini sudah dilakukan pengerukan dan bertambah ruasnya teman-teman. Nanti mudah-mudahan simultan pengerjaannya, nanti setelah selesai pengerukan di bagian depan sana, kemudian ada pemadatan. Jika tidak mendapatkan batuan keras ya, pasti ada pemadatan nanti, dan nanti akan dilanjutkan dengan agregat dan juga pengaspalan. Ini kayaknya penambahannya belum signifikan ya teman-teman. Ini sekitar 150 sampai 200 meteran ini penambahannya dari ujung di pengaspalan. Nah, ini di depan ini juga cukup tinggi untuk bukitnya. Ini kemungkinan jatah uruknya juga cukup banyak. Dan di sini berbeda dengan yang ada di Banyunibo, karena ini mengandung tanah-tanah teman-teman di depan ini. Jadi ada unsur tanahnya. Nah, yang ke arah timur yang sampai ke Dusun Ngelingkong kemarin terakhir saya update ini belum ada pengerukan. Jadi sepertinya pengerukannya dimulai dari sini ya. Jadi berurutan sepertinya demikian. Nah, ini untuk lokasi ini kemungkinan ada ketinggian, ada kemiringan gitu ya teman-teman di lokasi ini. Nah, kita akan coba memperlihatkan kepada teman-teman situs yang ada di Gunung Sari Sambirjo atau di situs Arca Gupala. Di depan ini sudah dibuatkan jalur masuk menuju ke arah situs Arca Gupala. Jadi teman-teman yang besok kemungkinan akan melihat bisa lewat sini, kemungkinan ada dibuatkan jalur khusus yang nanti bisa digunakan.
Nah, ini perlu diperhatikan, besok kemungkinan harus ada tempat parkir ya teman-teman di sini. Nah, ini pas ada truk lewat di depan teman-teman ya. Pas di dekat saya ngedrone, nah ini ya truknya itu di depan. Ngebut truknya. Nah, kita akan perlihatkan di depan ini adalah jalur jeep wisata ya. Jalur jeep wisata. Dan kita akan memperlihatkan lokasi situs Arcagupala. Jadi ini kita masuk ke dalam ke lokasi situs Arcagupala dan kita akan lihatkan bahwa situs ini sudah lama sekali ditemukan dan dijadikan situs ya. Jadi bisa untuk ditonton juga sebagai sejarah masa lalu gitu ya. Di sini ada beberapa patung yang mungkin tidak sempurna atau belum komplit gitu ya. Nah, selain ini itu kemarin waktu ada pengerukan di lokasi Gunung Sari ini juga ditemukan alas arca teman-teman. Sudah saya expose juga di video-video dulu waktu penemuan pertama itu sudah saya expose. Nah, ini patung-patungnya nih. Kalau yang suka sejarah ini menarik ya di sini. Mungkin bisa lihat lebih detail. Nah, mungkin kalau besok akan dijadikan wisata ini perlu adanya ruang parkir teman. Nah, kita perlihatkan yang kedua teman-teman, ini penemuan yang kemarin baru saja sekitar Maret ya, kalau nggak salah Maret. Ini di bawah ini adalah alas arca. Ini menurut keterangan dari BPJB ya, Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY. Ini ada yang kesini ini dulu sempat saya drone itu kelihatan ya. Nah, ini ada unsur-unsur seperti apa, ukiran bunga teratai atau apa itu, dan juga seperti alas arca kaki gitu ya. Nah, selain itu kita akan melihat lagi di depan sana itu ada bongkahan dari potongan Arcagupala ya, yang tadi Arca Agastya yang potongan yang tadi itu. Kemudian yang di bawah ini adalah potongan Arca Ganesha yang sempat terjungkal. Nah, ini yang di sini yang tertinggal ini adalah alasnya. Coba kita turun ke bawah ya. Ini kita belusuk istilahnya. Nah, di bawah sana kelihatan. Nah, di bawah ini sepertinya dilakukan pembersihan ya teman-teman. Jadi ini rumput-rumputnya sepertinya dibersihkan dengan apa ya istilahnya, kalau yang disemprot itu ya pakai apa namanya, obat itu ya, sehingga ini bersih ini di sekitar bongkahan dari potongan Arca Ganesha ya. Ini jadi Arca Ganesha ini sudah lama ditemukan sebenarnya teman-teman. Ini masih menghujam ke lereng ya teman-teman. Kita coba berputar dulu. Ini saya hati-hati sekali karena di sini banyak rintangan daun dan juga ranting-ranting ya. Kalau lepas sedikit saja pasti drone saya akan jatuh. Nah, ini potongan dari Arca Ganesha ya teman-teman. Ini cuma potongannya ya. Ini kabarnya kalau yang tahu mungkin bisa dikasih tahu saya untuk informasi Ganeshanya itu ada di mana, apa sudah dipindahkan atau seperti apa. Ini kalau memang ada pasangannya itu bisa dilanjutkan ya, jadi situs seperti yang Arcagupala yang di atas tadi ya. Di lokasi ini juga teman-teman bisa lihat dari bawah ya, karena ini proyek ini itu terlihat dari jalur Piungan Prambanan sebenarnya kalau teman-teman menengok ke arah kiri ya. Nah, ini kan bahaya, ini ada tali-tali ini kalau masuk baling-baling saya bisa habis ini untuk drone saya. Ini untuk saluran drainasenya ini masih finishing ya, nanti untuk mungkin urukannya bisa ditaruh di samping-samping gitu, dan ini menjadi saluran air besok kalau ada hujan teman-teman. Dan di depan itu yang bapaknya Pak siapa lupa saya malah, itu kemarin membantu saya untuk menunjukkan lokasi dari patahan dari Arca Ganesha yang tadi kita ambil gambarnya ya. Ini dulu sempat saya kasih mirroring dari tampilan drone saya teman-teman untuk menunjukkan sebelah mana gitu. Nah, ada satu lagi teman-teman, ini namanya situs kandang atau apa ya. Jadi menurut penduduk, hanya menurut cerita penduduk ini, di bawah ini adalah bekas
patung Nandi atau alas patung Nandi ini yang sekarang masih diselimuti apa namanya, ilalang ya atau rumput. Kemarin itu pas awal-awal itu saya ambil gambar belum ada rumputnya, ini sekarang sudah ada rumputnya, ini hampir 1 bulan lebih ya. Dan ini juga potongan-potongan batu di bawah ini juga salah satu bagian dari yang tadi di bawah ini kayaknya. Jadi susunan yang ada di bawah tadi yang temuan alas arca agastya tadi ya. Nah itu teman-teman ya, potongan-potongannya sebenarnya bisa disusun lagi kalau ditemukan ya. Kalau di BBCP itu tidak semudah yang kita kira ya. Jadi ini harus dikaji dulu apakah benar ini, apakah benar-benar peninggalan zaman dulu, umurnya berapa. Kemudian kalau sudah ketemu susunannya itu dicari di mana saja dikumpulkan, baru nanti di sketsa ya teman-teman. Di sketsa itu apakah ini layak ya, berapa persen yang hilang gitu ya. Kalau memungkinkan untuk di ekskavasi itu nanti akan disusun lagi oleh arkeolog ya. Jadi tidak mudah teman-teman untuk menyatukan batu-batu yang berserakan yang sudah lama gitu ya. Dan bahkan ada yang hilang, mungkin dulu penduduk nggak tahu, kemudian dijadikan pondasi juga bisa. Itu yang rumah di depan itu warna hijau ini sekarang sudah ada tanggul pelindungnya ya, walaupun bawahnya itu semuanya batu ya teman-teman, dibuatkan pelindung juga. Nah setelah ini kita akan melihat teman-teman ya bagian pondasi yang ada di underpass teman-teman. Setelah ini ya kita akan tampilkan langsung drone-nya ya. Kita akan melihat ke sana teman-teman. Nah kita sudah berada di calon underpass. Kemarin pas waktu pengerukan awal sampai proses sampai habis ini ya, sampai pengerukan terakhir di tahap pertama ini kita update terus, dan sekarang tetap kita update teman-teman ya, bahwa hari ini di hari Sabtu ini sudah dilakukan pembesian ya, yang nanti itu desainnya ada abutmen 2 gitu ya. Dan informasi dari subscriber ada yang menyampaikan bentuknya dipasang header, nanti kita tunggu saja teman-teman. Nah selain itu ada perkembangan juga di jalur menuju ke tebing Breksi ini teman-teman. Jadi di sebelah sisi utara itu ada pengerukan ya, dari bagian sisi luar atau di sisi jalan sebelah utara gitu ya. Dan itu abutmennya ini prosesnya juga harus hati-hati juga ya, karena menyangkut menganyam besi itu juga harus rapi juga, harus kuat, jaraknya diatur, jumlahnya, besarnya sesuai dengan spek yang sesuai untuk keamanan jalan teman-teman. Dan di sebelah utaranya juga dilakukan pengurukan. Ini saya masih penasaran ini dari desainnya itu berbentuk seperti apa, apakah juga ada kayak jalan turun, jalan naik gitu, kemudian ada terowongan gitu ya. Kita masih penasaran juga. Nah di depan sana teman-teman ya, kita bisa lihat ada alat berat yang mengeruk, dan bahkan sekarang sudah dicor kayaknya, dari bagian di bawah dicor. Kalau kita lihat di sini banyak saluran air atau box U itu ya, box U untuk saluran air. Kemungkinan juga dipasang saluran air juga ya, untuk mengalirkan air yang ada di samping sisi kiri kanan dari jalan ini teman-teman. Kita lihat ya teman-teman, di bawah ini kan sudah ada pengerukan dan juga ada pondasi ya, di bawah dikasih seperti pondasi cor ya. Kemungkinan kayaknya kalau lebarnya sepertinya juga ini saluran air atau pondasi gitu ya, kemungkinan dipasang gitu ya. Nah ini ya, lebarnya seperti itu, atau ditata untuk saluran air juga bisa teman-teman. Nah teman-teman, untuk update kali ini jangan bosan untuk melihat, karena ini sekalian saya biasanya berangkat kerja, pulang kerja itu lewat di sini, sekalian mengupdate perkembangan dari jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Gunung Sari Sambirejo maupun di Bogoharjo. Dan sekarang ditambah lagi teman-teman, di Gayam Harjo sudah dimulai, dan nanti kita juga akan update. Nanti mudah-mudahan teman-teman juga tidak bosan melihat perkembangan dari jalan tembus Sleman Gunung Kidul. Kita akan tengok lagi, ini alat beratnya sudah mulai datang. Tadi saya mengedrone awal ini belum ada alat berat ya, sekarang sudah mulai, alat beratnya sudah ada. Dan nanti kita akan tampilkan juga
proses pengerukan dari sisa-sisa bebatuan yang ada di Bogoharjo, khususnya di tebing Banyunipo, dan tinggal sedikit lagi itu tinggal ngeruk. Mungkin sore nanti atau Sabtu sore mungkin sudah dikeruk ya teman-teman, dan mungkin Minggu itu bisa dihabiskan. Senin saya berangkat kerja itu kemungkinan bisa selesai teman-teman ya, mudah-mudahan. Dan nanti akan masih ada merapikan untuk mencapai ketinggian standar dari jalan yang ada di jalur tebing Banyunipo ini. Oke teman-teman, terima kasih ya update kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman, dan di share jika ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.